Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, bertemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih ya? Kubu Dewa Panci dan kawan-kawan ya sudah kehabisan akal dalam menyerang Jokowi dan Gibran. Itu adalah fakta. Semua sudah dilakukan, tapi nggak ada yang mempan. Terbaru, RH menyebut Gibran bukan anak Jokowi. Koplak ya. Mau anak Jokowi kek, mau anak bukan Jokowi kek, urusannya apa gitu loh. Mau lahir dari ibu Iriana kek, mau lahir dari batu kek, ya kan? Nggak ada urusan. Kok ada sih ya orang yang mengaku pintar, mengaku ahli hukum tata negara walaupun nggak tahu juga dia lulusan mana. Ingin menjatuhkan seseorang dia ini ya, yang katanya pintar ini ingin menjatuhkan seseorang. Tetapi yang dilakukan kayak anak plenger. Ah, aduh, plenger. Makanya saya dengar ini teman-teman ya. Katanya anaknya si ahli abal-abal ini juga auto plenger. Karena bapaknya super plenger, jadi menurun genetik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebentar ya, ahli plenger ya. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah, ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Ya kan? Bisa jadi itu apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu atau Joko Widodo yang lain? Ini remains mystery. Termasuk juga apakah kemudian ada seseorang yang menikah 2 kali? Ada juga spekulasi seperti itu. Jadi bisa jadi seseorang itu menikah 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik, orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Thank you very much for the coffee. Yeah. I'm coffee drinker. Oke. Dan Luk Susilo akan menjelaskannya secara tuntas dan jelas. Silakan Luk Susilo. One by one ya. Oke. Iya, yang pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik.
nggak perlu ditampilkan begini, nggak terlihat juga orang. Oke, oke. Baca aja. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Bonatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985. Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana, didapatkan dari buku nikah yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014, karena waktu itu ada hoax-hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi fotokopi gitu kan. Di situ tertera tanggal 24 Desember 1986 dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987. Itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Tetapi pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri pada tanggal 12 April 2019, sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu sedang masih menjabat sebagai presiden periode pertama. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye, karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Video ini adalah video animasi, sehingga Permu tidak bisa ngeliat slip of tongue. Bukan video kampanye atau video seperti saya ucapkan saat ini yang mungkin aja bisa slip of tongue, tapi saya usahakan tidak tentunya ya. Ini video animasi, sudah dipersiapkan teksnya, diberikan teks bahasa Indonesia secara otomatis di videonya, diberikan CC dari YouTube itu bahasa Inggris. Sekali lagi CC bahasa Inggris, bukan auto translate, sehingga memang ditargetkan juga untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, sehingga itu ada. Dan kemudian juga diberikan suara yang sangat mirip dengan suara Pak Jokowi itu sendiri. Nah, video itu sebenarnya hanya berdurasi 9 menit. Yang penting adalah pada menit ke-5 dan menit ke-6 dikatakan bahwa ini saya bacakan persis sesuai dengan apa yang ada di video itu. Mulai menit ke-5 detik 4. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Dan kami memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali di Solo, saya mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Kemudian diceritakan bahwa bekerja di bagian ini, bagian itu dia cobain semua. Kemudian tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu artinya gigi dan berani. Karena saya nggak menjamin ini orang benar-benar ahli hukum tata negara. Karena dia sendiri yang melabeli, ya, sama seperti Abah. Dia melabeli dirinya sendiri sebagai penasehat kerajaan Arab untuk kota Riyadh. Nggak percaya saya. Makanya saya menyebut ahli barusan ini ahli plenger gitu loh. Urusan kau itu apa? Ya, urusan kau ngurusin Gibran itu anaknya Jokowi kayak anaknya bukan Jokowi kayak lahir dari rahim Ibu Iriana kayak atau lahir cemakbul dari batu kayak urusannya apa? Kau menghadirkan orang Mr. X yang kalau saya tengok-tengok ini anak ini seperti anaknya Panji. Nggak jelas juga gitu loh. Bukannya kau ngurusin si Dewa Panji dan kawan-kawan terkait isu ijazah palsu, kau malah ngurusin hal lain gitu loh. Kasihan itu si Dewa Panji sebentar lagi di penjara.
Lanjut. Ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa Aku nggak sampai selesai ya nonton videonya itu ya. Kok nonton sih? Tiba-tiba aku nggak sengaja lewat FYP di berandaku ya. Si pakar ini ya, kayak tanya pakar itu bisa-bisanya ya dia dengan pikiran kotornya ya beranggapan kok Gibran tuh bukan anaknya Pak Jokowi. Ya ampun, gendeng ya ampun. Sudah jelas-jelas Pak Jokowi tuh menikahnya tuh tahun berapa ya? Gibran lahir 2 tahun kemudian. Kok masih bisa-bisanya dia menuduh? Aduh ya ampun Tuhan, kok ada ya jalan pikiran seorang pakar hukum tata negara yang sekarang jadi pengacaranya si Panci ya, sampai punya pikiran sekotor itu tuh loh. Aku nggak habis pikir, heran. Itu sudah ranah personal, ya kan? Udah ranah personal, nggak punya etika lagi, tuduhnya semena-mena lagi. Kamu memang layak kok, kamu sendiri juga layak diseret ya, ditersangkakan juga kamu itu memang layak kamu Refli Harun. Begitu kurang ajar mulut kamu ya. Hei Repli, daripada kamu piara ketololanmu tuh ya, mendingan kamu tuh datang ke rumahnya Pak Jokowi ya. Kamu lihat tuh, pinjem itu album fotonya. Di situ ada fotonya siapa? Apakah itu fotonya Pak Jokowi atau bukan? Itu simple. Gak usah ngarang kamu. Dasar gemblung. Rasain lo, dirujak netizen mbak-mbak yang barusan. Dasar gemblung. Seorang ahli tapi menentukan Gibran itu anaknya Jokowi atau enggak, caranya itu enggak ilmiah gitu loh. Sekarang itu cara sederhana, itu bisa ya melalui pernyataan saksi-saksi misalnya. Ini enggak ilmiah ya, cuma pernyataan gitu. Misalnya keluarga dari Pak Jokowi atau Ibu Iriana atau tetangganya misalnya. Kemudian dilihat dari dokumen-dokumen kelengkapannya. Ya, kan ada tuh surat tanda lahir dari bidan ya kan sebelum dibuatkan akte kelahiran ya kan. Nah, yang lebih ilmiah bisa dilakukan dengan tes DNA. Udah selesai, nggak usah lah menggiring opini ke sana kemari. Aduh, plenger. Makanya anakmu juga katanya ini ya konon auto plenger, tapi saya juga belum tahu. Lanjut. bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh. Dikorek sedalam-dalamnya sama Refli Harun tentang keluarga Pak Jokowi ini. Begitu menariknya, begitu banyak rezekinya yang ditarik oleh Refli Harun dari Pak Jokowi ini. Subhanallah memang Pak Jokowi ya. Tapi ingat Refli Harun, biasanya kalau orang berkata itu tidak sesuai fakta, malah menggali fakta diri sendiri yang nyata. Takutnya ya ini bukan gosip gue ya, dokter Tipa yang punya anak dari ente nanti. Waduh. Menyebut nama nih netizen barusan, katanya si dokter Mangkrak nanti yang punya anak dari ente. Aduh, jangan sampai ya. Karena apa? Ya kalau anaknya normal, alhamdulillahirabbil alamin, kan seperti itu. Tapi kalau nanti anaknya plenger karena mewarisi genetik dari kedua orang tua yang sama-sama plenger. Kasihan anaknya nanti, ya betul, kasihan gitu loh. Ya kan, karena apa? Anak itu gabungan kromosom separuh dari ayah, separuh kromosom dari ibu. Kalau kedua bagian kromosom ini sama-sama mengandung DNA plenger, aduh kasihan kali aku sama anaknya. Lanjut. Hai men. Hai Bo. Hai Ting. Hari ini episode pertama yang bintang tamunya ayah aku, Refli Harun. Yeay. Apa nama program Nopal? Jangan digigit kukunya kotor. Apa nama program Nopal tadi? Namanya? Nama program saya itu Lemper. Lemper itu artinya? 5 atau 4 pertanyaan. Oke. Iya, maksud aku enggak kayak gitu.
cuman umurnya penuaan, ayah, penuaan. Ya, Universitas Gajah Mada di lokasi apa? Oh, Universitas Gajah Mada. Ya. Universitas Gajah Mada itu di Yogyakarta. Pahlawan yang berasal dari kerajaan apa? Kerajaan Majalah. Salah. Iya, maksud aku enggak kayak gitu. Cuma Sebentar teman-teman ya, saya ini berusaha untuk mengatur napas agar tidak ketawa ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketawa apa bang? Enggak, saya enggak ketawain apa-apa ya. Saya enggak ngetawain apa-apa. Jangan disalahartikan. Saya cuma ingin bertanya gitu loh. Saya cuma ingin bertanya. Tolong jangan ketawa gitu loh. Ini beneran anaknya si ahli hukum tata negara, ahlinya ahli core of the core. Hah? Saya ini beneran bertanya loh. Saya tidak menghina, saya ketawa tidak ada sebabnya ya. Saya cuma bertanya nih. Saya benar-benar bertanya, benar-benar bertanya ya. Saya sama sekali tidak sedang menyindir siapapun. Saya benar-benar bertanya, beneran. Ini anaknya si ahlinya ahli. Hah? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Udah ya, kita lanjutkan aja daripada saya nanti ketawa terus. Lanjut. Raka Buming Raka si Planga Plongo dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Gibran Raka Buming Raka si Planga Plongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi apa yang lakukan? Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan Presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Pulang ke Nusa Kambangan, dia merusak bangsa ini. Yang pelunga-pelungu siapa Pak? Yang pelunga-pelungu Pak Jokowi, Gibran, atau Anda, atau junjungan Anda ya, yang sok pinter tapi EQ-nya jauh dari harapan. Si pelongo-pelongo ini Pak Jokowi itu sudah 5 kali mengikuti kontes politik Pak. Nggak pernah kalah. Artinya apa? Walaupun pelongo-pelongo, dia cerdas secara emosional Pak. Iya kan? Iya. Pelongo-pelongo cuma casingnya. Gibran juga. Ikut 2 kali ya. Menang Pak. Sekarang jadi wakil presiden. Lah junjungan ente yang kau sebut itu paling hebat sedunia, yang saat ini menjadi penasihat kerajaan akhirat itu, ya toh. Kapan dia menang? Menang jadi gubernur itu pun dengan cara curang, ya kan? Aduh, udahlah ya, lanjut. Anaknya Jokowi yang sekarang masih ada gambarnya nggak di sini? Nggak ada Bang. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Coba kawan, kalian saja yang jawab. Kalian ngelihat si Roy Panci ini kayak apa? Kayak pengemis. Ya, tidak kalah dia itu seperti monyet pengemis. Iya kawan. Berani dia mengatakan seperti itu terhadap Wapres Gibran dengan Bapak Jokowi. Katanya tidak kalah anaknya dengan bapaknya, sama-sama pembohong dan sama-sama memiliki ijazah palsu katanya. Mulutnya si Roy Panci inilah yang palsu. Matanya lah yang buta. Ya kan? Wajahnya lah yang seperti setan. Hatinya busuk. Kamu paham tidak Roy Panci? Yang sama itu rendahnya, baiknya, merakyat, itulah sama dengan Wapres Gibran dengan Pak Jokowi karena anaknya. Bapaknya kalau baik pasti anaknya baik. Turunan orang baik itu pasti menjadi anak yang baik. Bukan seperti Roy Suryo ini. Turunan apalah ini?
Makanya dia menjadi iblis dan setan. Ya kan? Bapak Jokowi itu jadi pemimpin di bangsa ini, Roy Panci, bertahap beliau jalani. Dari bawah dulu, wali kota, sukses beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, baru dia naik menjadi presiden. Makanya beliau mantap memimpin bangsa ini. Paham dia caranya. Karena beliau melalui itu, jadi pas menjadi pemimpin. Sama juga seperti Wapres Gibran. Jadi wali kota dulu, baru dia menjadi wapres. Kan gitu. Jadi itu yang benar. Kalau kamu apa kamu? Hanya menghujat, menghina, memfitnah, merendah-rendahkan. Tapi kamu paham tidak? Kamu yang paling rendah saya lihat. Cara duduk kamu itulah lihat. Kayak duduk nau itu, kayak duduk monyet. Iya. Makanya kamu kalau ngomong itu tidak pernah beraturan. Karena di otakmu itu selalu sudah otak monyet. Itu, jadi tidak paham kamu dengan kebenaran. Apa yang telah dilakukan Bapak Jokowi selama beliau memimpin, kamu tidak bisa melihat karena matamu buta. Ya, kamu nyari-nyari foto Pak Gibran. Ya kan sama ini. Anaknya sama bapaknya sama-sama memiliki jasa palsu dan sama bodohnya katanya. Ya, yang bodoh itu mulutmu. Watakmu. Biar supaya paham kamu Roy Panci, orang gila. Sebentar lagi kamu udah mau pindah rumah, kamu dikandangin. Ya, itu. Jangan kamu kira kamu bisa lolos dari apamu ini, hukumanmu ini. Kamu akan masuk 2 kali, kamu nanti masuk. Kamu kan udah pernah masuk penjara. Ini masuk lagi kamu lebih lama lagi. Supaya kamu tua di sana sampai peot. Ya, kamu kira kami rakyat ini senang dengan narasi-narasi musuhmu itu? Kami rakyat Indonesia 70% menjadi musuhmu. Karena kami ini tahu kebenaran, paham apa yang telah dilakukan Bapak Jokowi, membuat bangsa dan negara ini jauh lebih baik dari keterpurukan. Itu ya Roy Panci, supaya kamu paham ya. Saya ini tidak punya pendidikan Roy Panci, tapi bisa menilai kamu itu adalah orang bodoh. Paling bodoh sedunia. Lebih berharga saya lihat anak-anak TK daripada Roy Panci ini. Mengaku ini es doger, es cendor, es lilin. Pantas saja amburadul ngomongannya. Dan dia meneliti sampah. Ya kan? Karena dia es cendor, es doger. Benar kagak kawan ngomongan saya ini? Ya, itu salam dari saya, pembela kebenaran. Ini juga ya, orang yang sudah berstatus tersangka dan sebentar lagi akan mendekam di balik jeruji besi karena berkasnya sudah P21 dan kemungkinan dia akan ditahan lebih dari 8 tahun ya. Masih aja dia mencaci Jokowi dan Gibran. Yang pelongo-pelongo, EQ-nya tidak kalah rendahnya. Sebetulnya yang EQ-nya tidak kalah rendahnya itu dirimu. Karena kau mengira dengan caramu mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi terkait isu ijazah palsu termasuk Gibran, kau akan berhasil. Faktanya apa? Tidak kan? Artinya apa? Sesuatu yang kau yakini itu tidak terbukti. Berarti caramu berpikir, emotional questionmu ya, intelligent questionmu itu rendah Panci. Paham kau? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Ingat, kami bukan buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan, keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.